Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya dalam program Inspirasi Negeriku. Hari ini saya sedang berada di salah satu event kebanggaan masyarakat Kota Dumai loh, yaitu Dumai Islamic Center. Nah, selain menjadi pusat ibadah, Dumai Islamic Center juga banyak loh kegiatannya. Penasaran kan? Yuk ikuti saya. Untuk mengetahui lebih dalam tentang Dumai Islamic Center, saya saat ini sudah bersama dengan pengurus selaku pengelola Dumai Islamic Center. Penasaran kan? Yuk kita tanya-tanya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Mohon izin, kami ingin tahu seputar Dumai Islamic Center nih Pak Haji. Boleh minta waktunya sedikit ya? Oke nih Pak Haji. Kira-kira bisa dijelaskan secara singkat nggak Pak Haji tentang bagaimana sejarah berdirinya Dumai Islamic Center dan apa tujuan utamanya? Baik, terima kasih Mbak. Ya. Bahwa Dumai Islamic Center ini berdiri atau dimulai pembangunannya itu pada tahun 2021. Awalnya di sini juga sudah ada sebuah masjid, namanya Masjid Habibur Rahman. Jadi oleh karena itu Pak Wali Kota kita punya janji, punya misi, berkeinginan agar di Kota Dumai ada sebuah masjid yang menjadi pusat berbagai kegiatan keumatan. Oleh karenanya maka punya ide beliau dibangunlah Dumai Islamic Center ini mulai tahun 2021 tersebut, selanjutnya selesai tahun 2023. Adapun yang menjadi tujuan adalah agar masyarakat Kota Dumai punya satu tempat yang menjadi tempat berkumpul dan menjadi pusat kegiatan semua masyarakat Islam, tentunya baik itu generasi mudanya, kaum ibu-ibunya, para kelompok-kelompok pengajiannya, semuanya bisa memakai fasilitas yang ada di Dumai Islamic Center ini. Sepanjang itu untuk sebagai syiar hidupnya agama Islam di Kota Dumai. Sehingga kalau kita lihat sangat banyak sekarang ini kegiatan, selain merupakan tujuan wisata bagi perkumpulan-perkumpulan pengajian ibu-ibu dari Provinsi Riau, bahkan dari luar Provinsi Riau juga datang ke sini. Di samping juga banyak kegiatan-kegiatan lain berupa akad nikah, kemudian manasik umroh, kemudian adanya kegiatan-kegiatan tausiah bagi siapa saja atau kelompok mana saja yang ingin melakukan kegiatan di Dumai Islamic Center ini, kita mempersilahkan sepanjang menyampaikan lebih dahulu dan kita atur jadwalnya. Jadi begitupun mengenai beberapa fasilitas yang kita siapkan agar masyarakat merasa betah dan tidak sungkan untuk datang dan melakukan aktivitas di Dumai Islamic Center ini. Antaranya ada permainan anak-anak yang kita siapkan untuk orang tua yang bawa anaknya, sekaligus membiasakan anaknya tentang lebih dekat ke masjid. Kemudian juga fasilitas di toilet, mungkin kalau Bapak melihat mungkin agak berbeda dengan fasilitas toilet di tempat lain, bahwa kita ingin memberikan rasa nyaman sehingga tidak ada rasa jijik dan muak bagi pengunjung untuk datang. Maka kita menyiapkan toilet seperti toilet-toilet di hotel yang berbintang, baik bahannya, situasinya, dan penataannya juga demikian. Para itu adapun konsep kita lebih mirip-mirip kepada Masjid Madinah, sehingga kita mencoba untuk mempersepsikan masyarakat seolah-olah mereka berada dengan tempat-tempat yang dekat sebagaimana pusat umat Islam dunia. Sementara untuk kegiatan mungkin ekonomi, pasar dan segala macam
Kita juga menyiapkan beberapa kios yang bisa disewa secara murah. Kemudian di belakang mungkin kalau Mbak melihat ada juga lapak-lapak ya Pak Khairul ya, yang kita siapkan untuk pedagang-pedagang UMKM kita. Nah, di mana ini kita dalam melaksanakan iuran ataupun sumbangan memang agak berbeda dengan tempat-tempat lain. Kalau tempat lain sepanjang mereka berjualan mereka tetap membayar, tapi kita tidak memberikan pengecualian. Kalau mereka merasa mereka tidak mendapat keuntungan pada malam tersebut, maka mereka tidak dipungut atau tidak dikutip iuran sebagaimana yang hari-hari ketika mereka memperoleh keuntungan. Jadi ini mungkin merupakan bentuk kita mencoba mendekatkan dengan syariat Islam. Kemudian juga ketika masuk waktu sholat, tentunya terutama ketika sholat wajib, kita mengharapkan memberikan himbauan mereka menutup kegiatannya, menghentikan aktivitas mereka selama waktu sholat berlangsung. Khusus untuk malam, maka itu secara otomatis ketika azan berkumandang, maka lampu-lampu sebagai penerangan yang mereka pakai secara otomatis akan mati, sehingga kegiatan mereka secara otomatis tidak lagi dapat dilaksanakan karena kondisi yang gelap gulita. Oke Pak Haji, kira-kira ada pesan atau harapan ke depannya untuk Dumai Islamic Center Provinsi Riau, khususnya Kota Dumai? Baik Mbak, terima kasih. Jadi tentu kita punya harapan dengan membangun Islamic Center ini, terutama tentunya untuk seluruh masyarakat dan khususnya tentu masyarakat Islam, baik di Kota Dumai maupun di Provinsi Riau, agar dapat memanfaatkan Dumai Islamic Center ini sebagai pusat kegiatan keumatan, ibadah, syiar, dan lain-lain. Kemudian kita juga sangat berharap, makanya kita sengaja melaksanakan salah satu tausiah itu pada malam Ahad ataupun malam Minggu, karena sama-sama kita ketahui bahwa setiap malamnya, terutama malam Sabtu dan Ahad itu, bahwa kegiatan di sekitar Dumai Islamic Center ini sangat ramai dikunjungi, sehingga kita berharap dengan adanya tausiah itu bukan hanya didengar ataupun diterima oleh jemaah yang ada di dalam masjid saja, tetapi juga kita di samping itu juga mengharapkan bahwa masyarakat yang memanfaatkan waktunya sambil berwisata ataupun berkunjung, apakah kuliner dan segala macam yang buat anak-anak bermain, juga dapat menerima apa yang disampaikan oleh para pendakwah kita, sehingga dengan demikian dakwah kita bisa lebih lebar. Tentunya kita mengharap pada saatnya nanti orang-orang ataupun para pengunjung dapat dengan sadar untuk melaksanakan apa yang disebut kewajiban 5 waktu, sehingga ketika mereka pada masa melakukan kunjungan, membawa anak dan keluarga bersantai di seputar kita ini, ketika masuk waktu sholat mereka punya kesadaran untuk bersama-sama melaksanakan sholat, sehingga dengan demikian itu kita berharap peran Dumai Islamic Center ini semakin hari semakin menguat sebagaimana tunjuk sama kita untuk memperkuat dakwah, mengembangkan Islam di Kota Dumai ini khususnya. Hari ini saya sedang berada di pusat jajanan Kota Dumai, yaitu Dumai Islamic Center. Seperti yang kita lihat, di sini banyak UMKM yang berjualan di bawah naungan Dumai Islamic Center. Nah, penasaran kan? Yuk ikuti saya. Yang telah kita sepakati daripada para pengurus masjid,